Teori belajar kecerdasan majemuk. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erdita Manulang, mahasiswa semester 2 YKN Tarutung dengan NIM 2101011148, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Baginda Situmpul MPDK akan menjelaskan tentang teori belajar kecerdasan majemuk, di mana pembahasannya ada 5. Yang pertama, pengertian kecerdasan majemuk. Kedua, strategi kecerdasan majemuk. Ketiga, manfaat kecerdasan majemuk. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Yang kelima, macam-macam kecerdasan majemuk. Adapun yang pertama yaitu pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah satu komponen ganda untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang dihadapi oleh kehidupan. Konsep kecerdasan majemuk ini adalah pendapat dari Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind pada tahun 1983. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Gardner adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya. Kedua, kecerdasan selain dapat berubah, dapat pula diajarkan kepada orang lain. Ketiga, kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Keempat, kecerdasan yang terkuat cenderung memimpin atau melatih kecerdasan lainnya yang lemah. Kelima, kecerdasan merupakan suatu kesatuan yang utuh. 2. Strategi kecerdasan majemuk. Adapun strategi kecerdasan majemuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Kedua, memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangun kecerdasan. Yang ketiga, mengajarkan dengan atau mengembangkan struktur pembelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. Keempat, mentransfer kecerdasan, yaitu usaha memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatih di kelas untuk memahami realitas di luar kelas ataupun pada lingkungan nyata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan yaitu ada 5. Yang pertama, faktor pembawaan. Kedua, faktor minat. Ketiga, pembentukan. Keempat, kematangan. Dan 5, pembebasan. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor pembawaan merupakan faktor yang ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, di mana batas-batas atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor pembawaan. Oleh karena itu, dalam suatu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar dan pintar sekali, meskipun mereka menerima pelatihan dan pengajaran yang sama. Kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarah ke perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan dengan perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat golongan atau dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diambil oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih lagi. Yang ketiga, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat dibedakan antara pembentukan yang tidak sengaja, misalkan pengaruh alam di sekitarnya. Keempat, faktor kematangan, di mana setiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang. Anak kelas 1 SD mengerjakan soal matematika kelas 4 SD belum mampu mengerjakannya karena soal-soal itu masih terlampau sukar. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang menyelesaikan soal tersebut, dan kematangan berhubungan erat dengan umur. Kelima, faktor kebebasan, di mana manusia memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Adapun macam-macam kecerdasan yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, di mana kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan, misalnya pendongeng, narator, operator, atau politis,
maupun tertulis, misalnya sastrawan, penulis drama, editor, ataupun wartawan. Yang kedua, kecerdasan matematis atau logis, di mana kemampuan menggunakan angka dengan baik, misalnya ahli matematika, akuntan pajak, dan ahli statistik, dan melakukan penalaran yang benar, misalnya sebagai ilmuwan, pemrograman komputer, atau ahli logika. Yang ketiga, kecerdasan spesial, di mana kemampuan mempersepsikan dunia spasial visual secara akurat, misalnya sebagai pemburu, pramuka, dan pemandu, dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual seperti dekorator interior, arsitek, seniman, ataupun penemu. Kelima, kecerdasan kinetis jasmani, di mana kalian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, misalkan sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai pengrajin, pematung, ahli mekanik, dan dokter bedah. 5. Kecerdasan musikal, kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dan cara mempersepsikannya, misalkan pemain musik atau pemikat musik, yang membedakan misalnya sebagai kritikus musik, mengubah sebagai komposer, dan mengekspresikan misalnya sebagai penyanyi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerak isyarat, kemampuan membedakan berbagai macam tanda interpersonal, dan kemampuan menanggapi secara efektif tanda tersebut dengan tindakan pragmatis tertentu, misalnya mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, di mana kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri yang akurat, yaitu kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri. Ke-8, kecerdasan naturalis, di mana keahlian mengenali dan mengategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya, misalnya formasi awan dan gunung-gunung. Dan bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan perkotaan, kemampuan membedakan benda tak hidup seperti karet dan sampul kaset CD. 9. Kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan yang berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan, yaitu kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para filsuf. Yang ke-10, spiritual, keyakinan mengaktualisasikan akan sesuatu yang bersifat transenden atau penyadaran akan nilai-nilai akidah, keimanan, keyakinan akan kebesaran kepada Tuhan. Kecerdasan ini meliputi kesadaran suara hati, internalisasi nilai, aktualisasi, dan keikhlasan. Misalnya menghayati batal dan haram dalam agama, toleransi, sabar, tawakal, dan keyakinan akan takdir baik dan buruk. Mengaktualisasikan hubungan dengan Tuhan berdasarkan keyakinannya sendiri. Adapun manfaat dari kecerdasan majemuk, yaitu kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang dapat dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, dan melihat pertunjukan dapat menjadi pintu masuk yang vital ke dalam proses belajar. Bahkan, siswa yang penampilannya kurang baik pada saat proses belajar menggunakan pola tradisional, yaitu meningkatkan bahasa dan logika. Jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat mereka untuk belajar. Kedua, dengan kecerdasan majemuk, maka seseorang pendidik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota masyarakat.
Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Kelima, pada saat seorang pendidik mengajar dalam rangka memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Yang keenam, kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang membedakan antara satu dengan lainnya adalah komposisi atau dominasi dari kecerdasan tersebut. Baiklah, demikian dari penjelasan saya tentang teori belajar kecerdasan majemuk. Jika ada kata salah atau yang kurang berkenan, saya minta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.